Bab 55. Iya Maya, ayo. Cindy mengiyakan tetapi dengan gugup. Ayo dong buka pintunya Cindy. Mbak Maya memerintahkan Cindy untuk segera membuka pintunya. Sebentar ya Maya, aku mau meminta kuncinya dulu sama penjaga rumahku, ujar Cindy. Pintar sekali Cindy ini memerankan aktingnya. Sudah seperti pemain sinetron saja, atau mungkin dia pernah menjadi seorang aktris. Cindy pun menghampiri Pak Edi, namun meminta kunci rumahku. Pak Edi melirik ke arahku, aku pun segera mengedipkan mataku. Pak Edi pun memberikan kunci duplikat itu kepada Cindy. Karena kunci yang asli aku yang pegang. Cindy pun mengajak kami untuk masuk. Namun baru juga membuka pintu, Mbak Maya dan Cindy pun langsung bengong, mereka berdua pun saling lirik. Kelakuan mereka sudah seperti melihat hantu saja. Mereka berdua pun bersamaan menengok ke arahku dan juga Mas Andre, lalu melihat lagi ke depan. Rupanya mereka telah melihat foto pernikahan terpampang lebar di dinding ruang tamu. Papa memang sengaja memesannya dan memajangnya di rumah kami. Cindy, tolong kamu jelaskan sama aku, apa maksud dari semua ini? Tanya Mbak Maya, ia meminta penjelasan kepada Cindy. Iya Cindy, kamu harus menjelaskan sama kami, apa maksud kamu yang sebenarnya? Mas Andre pun ikut bertanya. Kata kamu rumah ini punya kamu, tapi kenapa ada foto pernikahan Andre dan Anissa? Tolong kamu jelaskan apa maksud kamu membohongiku. Tanya Maya meminta penjelasan kepada Cindy. Apa maksud dari pengakuannya terhadap rumah ini? Jadi begini Maya, sesungguhnya aku memang bukanlah pemilik rumah ini. Aku hanya menghayal andaikan rumah ini bisa menjadi milikku. Cindy kini berkata jujur kalau ia bukanlah pemilik rumah ini. Cindy hanya sedang menghayal andaikan ia dapat akan memiliki rumah ini. Cindy, jadi selama ini kamu telah berbohong padaku. Jadi selama ini semua yang kamu katakan padaku hanyalah bualan belaka. Aku gak menyangka Cindy, ternyata kamu tega membohongiku. Mbak Maya marah. Ia merasa kecewa kepada Cindy sahabatnya. Mungkin juga ia malu karena telah memuji-muji Cindy, ternyata semua tidak terbukti. Iya Maya, aku minta maaf. Aku hanya malu kalau harus berkata jujur. Karena kenyataannya aku sudah tidak lagi menjadi model. Aku gak mau kalau kamu juga akan menjauhiku. Karena aku sekarang gak sekaya dulu. Aku tidak mau jika kamu seperti teman-temanku yang lain menjauhiku saat mereka tahu aku bangkrut. Cindy meminta maaf seraya ia memberitahu alasannya kenapa ia sampai berbuat seperti itu. Ya nggak bakalan lah Sin, aku nggak bakal seperti temanmu yang lain. Justru aku nggak suka kalau ada teman yang membohongi aku. Mbak Maya mengelak kalau ia bukanlah seorang sahabat yang hanya dekat ketika temannya sedang berjaya saja. Ternyata sebenarnya Mbak Maya itu seorang sahabat yang setia, namun ia sangat jahat jika sama aku. Mbak Maya, Cindy ayo masuk. Kenapa kalian malah pada diam? Aku menyuruh mereka supaya masuk, bukannya malah menghalangi jalan. Kalian duluan saja masuk, ini kan rumah milik kalian. Mas Arya memberi usulan. Ya udah Mas, ayo masuk. Permisi Mbak Maya dan juga Cindy, biar kami duluan yang masuk. Aku pamit kepada mereka, biar aku duluan yang masuk. Anissa, sombong sekali kamu. Seperti kamu saja yang membeli rumah ini. Rumah ini pasti dibelinya juga dari hasil duit Andre, bukan? Uang dari mana kamu bisa membeli rumah semegah ini? Kamu saja nggak kerja. Kamu cuma bisa nyemorotin hartanya Andre. Mbak Maya malah menghinaku. Mbak Maya mengira jika rumah ini dibeli dari hasil uangnya Mas Andre. Padahal ini murni pemberian Papa buat kado pernikahan kami. Oh maaf kalau Mbak Maya merasa aku sombong. Padahal aku nggak ada niatan untuk sombong loh Mbak. Beneran deh swear. Aku berkata yang sesungguhnya, sebab aku memang tidak merasa kalau aku ini sombong. Aku bicara sambil mengacungkan dua jari hingga membentuk huruf V. Ya sudah, ayo masuk, kok malah ribut sih? Ujar Mas Andre. Ia mengajak masuk dan menegur kami supaya tidak keterusan berantem. Akhirnya kami pun segera masuk dan duduk di ruang tamu. Mas Andre yang duluan duduk dan langsung diburu oleh dua perempuan ganjen. Mereka berdua duduk berdempetan dengan Mas Andre, membuat hatiku panas karena terbakar api cemburu. Maaf Mbak Maya, Cindy, apa kalian gak lihat kalau sofa masih banyak yang kosong?
Kok duduknya malah berdempetan begini sih? Bukan muhrim tahu. Kalian juga harus menjaga perasaan istriku karena pastinya hatinya terluka melihat perlakuan kalian seperti ini. Mas Andre menegur Mbak Maya dan juga Cindy supaya mereka menjaga jarak. Ih, kamu jahat, Re. Kamu lebih menjaga perasaan istrimu ketimbang perasaan Mbak. Mbak Maya protes kepada Mas Andre. Iya dong Mbak, Anissa itu istri sah saya. Dia bakal jadi ibu dari anak-anak Andre. Jadi Mbak harus belajar untuk menghargai dia. Anggap dia sebagai adik iparmu juga. Mas Andre menasehati Mbak Maya, kemudian ia bangkit dan duduk di sofa yang masih kosong. Andre kok pindah sih duduknya? Cindy bertanya. Memang harusnya seperti ini, Cindy. Ayo sayang, sini duduk dekat Mas. Mas Andre memintaku untuk duduk di sampingnya. Aku pun menuruti perintahnya dan duduk di sebelahnya. Mas Arya pun duduk di sebelahku, namun ia duduk di kursi yang satunya. Mas, aku mau beli makanan online. Kira-kira apa saja sih yang mau dipesan? Aku bertanya kepada suamiku. Mas Andre pun memberitahu apa saja yang mesti Mas Andre pun memberitahu apa saja yang mesti dibeli. Setelah menunggu beberapa saat, makanan pun sampai. Kami pun makan bersama di ruang makan. Tidak lupa aku mengajak Pak Edi makan bersama. Tetapi seperti biasa dia selalu mengasingkan diri ketika makan. Selesai makan, mereka bertiga pun pamit pulang. Aku dan Mas Andre pun mengantar mereka sampai teras. Setelah kepulangan ketiga orang itu, kami berdua segera mandi. Setelah itu beristirahat. Sampai saat ini, mereka bertiga tidak tahu kalau aku ini anak dari seorang bos besar. Hari telah berganti minggu, minggu telah berganti bulan. Kini usia pernikahanku telah menginjak hampir 3 bulan. Mbak Maya selalu datang ke rumah pemberian papa ketika kami sedang berada di sana. Ia datang hanya sekadar menumpang makan dan minum saja. Ia tahu jadwal kami menginap di rumah itu. Karena kami rutin setiap weekend kami berdua menginap di rumah itu. Sayang, ini ada undangan ulang tahun Gio, kita pergi ke sana yuk. Mas Andre mengajakku untuk pergi ke acara perayaan ulang tahun ponakannya. Kapan mas acaranya? Aku balik bertanya kepada suamiku.